Rohani dengan Nia dan Feby di Surabaya. Saudara-saudariku pencinta sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Nolisiansen, edisi Kamis 15 Oktober 2020. Hari ini kita merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering melihat paradoks, pertentangan dalam kehidupan beragama yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku diri beragama, atau kita sendiri juga pernah memperlihatkan pertentangan itu. Antara sikap yang satu dengan yang lain saling bertolak belakang. Sikap-sikap seperti ini menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang melihatnya, bahkan skandal bagi orang lain yang hidupnya benar. Dalam Injil hari ini, kita melihat dua contoh bagaimana Yesus mengecam sikap dari orang Farisi dan ahli Taurat yang bertentangan satu dengan yang lain. Orang-orang Farisi dikecam oleh Yesus karena mereka lebih mencintai benda mati daripada manusia hidup. Ketika Allah mengutus para nabi, nenek moyang mereka mengabaikan suara mereka, tidak mempedulikan, tidak mencintai mereka, bahkan nabi-nabi itu dibunuh. Setelah nenek moyang mereka meninggal, orang-orang Farisi generasi berikutnya dengan bangga mendirikan makam-makam yang indah untuk memperingati nabi-nabi yang justru dibunuh oleh nenek moyang mereka. Tamu datang diberi hidangan ubi, disertai kopi dengan gula Jawa. Kamu membangun makam para nabi, padahal leluhurmu yang bunuh mereka. Mereka memang tidak membunuh secara langsung, tetapi dengan mendirikan makam yang indah-indah itu, mereka secara tidak langsung mengakui bahwa mereka juga turut bertanggung jawab atas kematian nabi-nabi itu. Mereka tidak mendengarkan suara nabi-nabi. Mereka sibuk untuk memoles tampilan lahiriah, mengenang nabi-nabi itu lewat makam yang indah. Mereka tidak mencintai nabi-nabi, tetapi mereka mencintai makam-makam. Tidak ada guna. Dalam hidup kita setiap hari, kita seringkali jatuh dalam dosa orang-orang Farisi. Kita tidak mencintai orang-orang yang dekat dengan kita selagi mereka masih hidup. Kita mengabaikan mereka, kita tidak mempedulikan mereka, kita tidak menghargai mereka, kita tidak berusaha untuk menunjukkan cinta yang tulus semampu kita. Tetapi ketika mereka meninggal, misalnya, sederetan pujian kita tujukan kepada mereka. Kita membangun makam mereka yang indah. Kita memberi kesan kepada orang banyak bahwa mereka ini baik, luar biasa. Padahal selama mereka masih hidup, kita menyia-nyiakan mereka, sebagaimana nenek moyang orang-orang Farisi. Kepada kelompok kedua, ahli-ahli Taurat, Yesus mengecam mereka karena mereka tahu tentang segala-galanya, tahu tentang kitab suci secara mendalam, tahu tentang seluk-beluk kehidupan beragama. Tetapi pengetahuan mereka itu tidak bisa dilihat orang dalam perbuatan-perbuatan mereka. Sikap mereka bertolak belakang dari pengetahuan mereka. Mereka saleh sekitar tempat ibadat, tetapi di luar tempat ibadat, hidup mereka amburadul. Bahkan lebih dari itu, mereka menghalang-halangi orang yang secara tulus ingin untuk mengenal Allah lewat kitab suci, lewat pengetahuan-pengetahuan rohani, lewat praktek-praktek rohani. Mereka tidak mau membuka kunci itu. Mereka mau bahwa pengetahuan tentang yang ilahi hanya untuk diri mereka. Padahal dalam hidup setiap hari, mereka sama sekali tidak memberi contoh bagaimana hidup secara seimbang antara pengetahuan dan perbuatan. Punya hobi berburu babi hutan, terkadang sampai lupa dengan keluarga. Kamu telah ambil kunci pengetahuan, tapi kamu tidak masuk ke dalamnya. Pengetahuan mereka hanya sebatas di kepala,
tidak mengalir ke hati, dan tidak tampak dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu, Yesus mengecam mereka, karena mereka tahu segala-galanya, tetapi mereka tidak tahu berbuat yang baik dan benar. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa ahli-ahli Taurat. Kita tahu tentang segala-galanya, tentang kitab suci, pengetahuan iman. Kita mengikuti banyak kegiatan rohani. Tetapi kadang-kadang hidup kita di rumah, di komunitas, bertolak belakang dari apa yang kita tahu, dari apa yang kita pelajari. Maka kadang-kadang orang sinis, doa terus, baca kitab suci terus, rajin ekaristi, tapi kok hidupnya amburadul ya. Lebih baik saya tidak aktif dalam kehidupan rohani, tapi hidup saya masih jauh lebih baik. Kadang-kadang kita mendengar selentingan-selentingan seperti itu. Yang mau diharapkan Yesus dari kita dalam Injil hari ini ada dua. Yang pertama, kita berusaha untuk berbuat yang terbaik kepada saudara-saudari kita selagi mereka masih hidup. Menghargai, mencintai, memperhatikan, mempedulikan mereka, menunjukkan kasih kita kepada mereka sejauh apa yang kita bisa buat. Jangan sampai ketika mereka sudah mati, sudah beralih dari dunia ini, baru kita memberi kesan yang baik kepada orang. Terlambat. Hal yang kedua adalah kita hendaknya menjaga keselarasan antara pengetahuan iman dan praktek iman. Berdoa, mengikuti ekaristi, membaca kitab suci, mengikuti semua olah kesalehan itu baik adanya, tetapi belumlah cukup. Semua pengetahuan, semua hal-hal yang baik yang kita pelajari harus kita praktekkan. Pengetahuan kita harus bisa dilihat orang dalam perbuatan-perbuatan kita. Jika tidak, kita menciptakan kebingungan, bahkan kita menciptakan skandal bagi orang-orang kecil yang masih lemah imannya. Mari kita memperhatikan sesama kita, orang-orang terdekat kita, saudara-saudari kita, selagi mereka masih hidup. Mari kita menjadi contoh, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kita. Salam dan berkat Tuhan. Saya Romo Yonas SVD dari Bible Center Sukajadi, Batam. Tuhan memberkati. Sebagian lahan sudah tak terurus. Selain tampak kumuh, juga berbahaya. Orang Farisi terus menyinta Yesus agar punya alasan untuk menangkapnya. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Terima kasih, berkah dalam.